Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, karena tidak bisa dipisah, ati Allah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tidak bisa seseorang mengaku taat pada Allah tanpa mengikuti Rasul, atau sebaliknya mengikuti Rasul tanpa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ati Allah wa atiur Rasul. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lari ketika menghadapi ujian-ujian yang berat dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Riyadhus Shalihin bab tentang istiqomah memaparkan yang pertama adalah perintah untuk istiqomah dalam surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar atau istiqomahlah kamu sebagaimana diperintahkan kepadamu. Itu nomor 1 surat Hud ayat 112. Selanjutnya adalah surat Fussilat ayat 30 sampai 32 yang sangat terkenal. Ini istiqomah itu menjadi kunci kita disertai oleh para malaikat, tidak pernah bersedih, tidak pernah khawatir. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Shadaqallahu azim. Di innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka akan turun kepada mereka para malaikat dengan seraya membisikkan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan untuk kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran pasukan-pasukan Hamas itu ternyata tidak pernah lepas dari Al-Qur'an. Subhanallah. Jadi kalau keberaniannya luar biasa, memang Al-Quran yang senantiasa dia lantunkan. Jadi kalau di tengah-tengah musuh, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah untuk kamu surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu, kami para malaikat, auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, adalah penolong-penolong kamu, pelindung-pelindung kamu di dunia dan di akhirat. Jadi nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Allah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fussilat ayat 30 sampai 32. Jadi orang yang beriman dan istiqomah maka akan terbebas dari rasa khawatir dan dari rasa sedih, dan terbayang senantiasa keindahan surga. Hadirin hadirat rahimakumullah, itulah surat Fussilat 30-32. Selanjutnya adalah surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14.
tentang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi sungguh orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah, maka tidak ada khawatir dan tidak ada sedih bagi mereka. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'am bima kanu ya'malun. Itulah ahli surga yang kekal selama-lamanya, dan itu balasan bagi orang yang beramal. Jadi orang yang beriman dan istiqomah beramal soleh, insya Allah tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa sedih, dan akan menjadi ahlul jannah. Semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya sifat iman dan istiqomah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir adalah, ini sudah yang terakhir dengan ayat-ayatnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada hadis Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan istiqomah. Nomor 1 dari Abu Amr alias Abu Amrah Sofyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu ucapan yang mengandung ajaran Islam, dan aku tidak akan bisa menanyakan kepada orang selain engkau. Beliau menjawab, amantu billah summastaqim. Rasulullah menjawab, katakanlah beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah kamu dalam pendirian itu. Hadis riwayat Muslim. Jadi amantu billah summastaqim, kemudian istiqomah. Itulah jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya, ajarkan kepadaku suatu ucapan yang mengandung ajaran Islam, dan aku tidak akan bisa menanyakan kecuali kepada engkau, wahai Muhammad. Beliau menjawab, amantu billah summastaqim. Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kenapa mesti istiqomah? Kalau tidak istiqomah, jadi orang munafik. Kalau orang munafik itu siapa? Orang-orang yang beriman, summa kafaru. Innalladzina amanu summa kafaru. Kemudian kafir. Fatubi'a ala qulubihim. Kemudian ditutup hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang la yafqahun, la ya'lamun, yang tidak faqih dalam agama dan juga tidak mengetahui tujuan hidup itu apa. Hanya mengejar dunia saja. Karena itu orang-orang munafik itu sifatnya itu ba'duhum min ba'din. Satu sama lain sama. Beda dengan orang beriman. Ba'duhum awliya'u ba'din. Satu sama lain bantu-membantu dan tolong-menolong. Orang kafir itu juga bantu-membantu dan tolong-menolong. Ba'duhum awliya'u ba'd. Tapi orang munafik, ba'duhum min ba'din. Satu sama lain sama, berebut dunia. Mereka karakternya pernah beriman, tetapi lebih cinta pada dunia. Mereka adalah orang-orang yang la yafqahun, la ya'lamun. Di dalam surat tentang al-munafiqun, ya, tentang sifat-sifat orang munafik. Semoga Allah jauhkan sifat-sifat munafik dari kita semuanya. Yaitu sifat-sifat orang yang beriman, summastaqamu, kemudian beristiqomah, berpegang teguh. Pekan lalu sudah saya sampaikan, tidak ada jalan keselamatan dalam kehidupan ini kecuali mengikuti barisan Allah dan Rasulullah SAW. Barisan dinul Islam. Kalau zaman Rasulullah dulu barisan muhajirin dan ansor. Barisan orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Barisan orang yang menyambut orang-orang muhajirin, yaitu orang-orang ansor. Jangan sampai di luar kelompok-kelompok orang yang senantiasa menolong Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya hadis kedua terkait istiqomah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, biasakanlah kalian dalam mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, dan berpegang teguhlah pada keyakinan kalian, kemudian istiqomah. Ketahuilah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat karena amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi
rahmat Allah kepada kita adalah kita diberi oleh Allah kemampuan untuk muraqabah. Muraqabah itu takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah sampai meninggal dunia. Tidak tergiur oleh godaan-godaan dunia maupun godaan-godaan yang lainnya, kemaksiatan, setan. Karena ada dua godaan kita yang paling besar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah tentang dunia, yang kedua adalah setan yang sangat penipu. Di sini diartikan muraqabah berarti tidak dilebih-lebihkan dan juga tidak dikurang-kurangi. Jadi dalam ibadah itu pas, tidak berlebih-lebihan juga tidak dikurangi. Kita selagi senang sholat, tetapi kan harus bekerja. Tinggalkan sholat menuju tempat kerja. Sholat Jumat silahkan, wajib. Jangan sampai kita waktunya sholat Jumat malah jualan, ya, tokonya nggak ditutup, ya kan? Kemudian, padahal Allah perintahkan, faida qudiyatis shalah fastami'ulah. Maka dengarkan, faida qudiyatis sholatu fangtasiru fil ardi. Setelah selesai sholat maka bertaburanlah kamu di muka bumi. Gitu. Jangan sampai terus ini Jumat Pak Hasim, kita nggak ada praktikum. Saya mau zikir saja di Masjid Al-Huriyah. Nggak bisa yang kayak gitu. Jadi perintah Allah, sholat Jumat, setelah sholat Jumat, bertebaranlah kamu di muka bumi. Mencari karunia Allah dan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berkata, makna sadat itu adalah istiqomah, sama dengan istiqomah. Berkata makna istiqomah ialah konsisten dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Kata ini merupakan kata yang memiliki banyak arti dan dari segala sesuatu. Tetapi yang paling banyak diartikan adalah konsisten dalam menjalani ketaatan kepada Allah SWT. Dan Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang konsisten. Konsisten itu misalnya punya kebiasaan. Kebiasaan itu bangun malam sholat tahajud. Walaupun hanya 2 rakaat plus witir. Tetapi konsisten. Daripada orang yang sholat witir sampai 8 rakaat plus, sholat tahajud sampai 8 rakaat plus witir 3 rakaat 11 rakaat, tapi cuma sekali. Ini. Jadi lebih baik yang kecil tetapi konsisten, yang terus menerus. Selanjutnya kita akan masuk bab yang kedua, yang ini tidak tercantum hadis-hadisnya tetapi tercantum perintah-perintahnya. Kita diperintahkan untuk berpikir tentang kebesaran ciptaan Allah, kehancuran dunia, huru-hara akhirat, dan semua urusannya agar mendidik jiwa untuk selalu istiqomah. Ya, masih terlalu istiqomah. Jadi kita banyak berpikir, kenapa kita mesti istiqomah? Karena prestasi kita di hadapan Allah itu pada akhir. Jangan sampai kita jadi mantan aktivis Al-Huriyah. Waduh, mantan aktivis Al-Huriyah. Sekarang nggak jadi aktivis lagi. Mantan ustadz. Waduh, mantan ustadz. Sekarang sudah nggak ustadz lagi. Ya kan? Pada akhirnya, maka istiqomah menjadi sangat penting. Sampai datang kematian nanti. Ayat yang pertama surat Saba 46. Innama a'idzukum biwahidah antaqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian kamu fikirkan, surat Saba ayat 46. Jadi perintah untuk memikirkan tentang pentingnya istiqomah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ini ayatnya mahasiswa PPK UIBB. Ya kan? Saya sebut ini kan semuanya harus sudah hafal ini. Ini ayat tentang ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Surat Al-Imran 190-191. Kalau sudah lulus PPKU IPB belum hafal ini, keterlaluan. Karena semua dosen PAI mengajarkan ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil
albab. Siapakah itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa mal lidzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Shadaqallahul azim. Jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya bersia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi ulil albab itu adalah orang yang berzikir dan berpikir. Kenapa ini Riyadhus Shalihin mencantumkan ayat ini di bab tentang istiqomah? Saya tadi melihat ke ujung sana ada cahaya yang sangat terang. Ternyata matahari. Istiqomah dia matahari itu. Kalau nggak istiqomah, subhanallah bagaimana jadinya? Mahasiswa-mahasiswa sudah pada ke kampus, matahari tidak terbit. Ya kan? Wah, bagaimana ini? Jadi matahari, bulan, bintang, pepohonan, hujan, semuanya istiqomah dengan tugas-tugasnya. Biji kedelai mengubah apa? Mengubah tanah yang kotor, isinya pupuk kandang, menjadi biji-biji kedelai. Satu biji bisa jadi 700 biji. Makanya Allah mengambil perumpamaan orang yang berinfak fisabilillah. Seperti apa? Seperti orang yang menanam satu biji, kemudian biji itu keluar 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji lagi. Satu biji kedelai kamu tanam, bisa 700 panen. 700 biji. Padi juga demikian. Jadi untuk panen 1 ton padi tidak perlu benih, mesti 1 ton juga. Karena 1 benih akan dapat 700. Jadi jangan sampai kita jadi mahasiswa-mahasiswa IBB tidak paham ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hujan. Apalagi peternakan, kedokteran hewan, itu luar biasa. Itu bentuk-bentuk kaki binatang-binatang, bentuk-bentuk daun, tanam-tanaman, tidak ada satupun yang tanpa tujuan. Kaki ayam tidak ada selaputnya. Kaki bebek ada selaputnya. Karena Allah berikan tugas mereka untuk mencari makanan-makanan yang berbeda. Kalau ayam di daratan, kalau bebek di pinggiran air, di kolam, di selokan, dan sebagainya. Ayam nggak mau ke sana. Apalagi ada burung yang kakinya panjang banget. Burung apa itu? Pelikan atau burung apa itu? Ya, ngambilin, ya nongkrong aja di rawa itu. Nungguin ada ikan datang. Paruhnya panjang banget. Subhanallah. Jadi mereka tidak berebut dengan ayam, tidak berebut dengan bebek, dan nungguin ikan di tengah-tengah pinggiran pantai, ya kan? Subhanallah. Ada lagi yang terbang, ya, pakai paruh yang berbeda-beda. Kalau lovebird, burung kakak tua, paruhnya gede, kemudian karena untuk nyopotin jagung dari tongkolnya, ya, itu luar biasa. Tapi ada yang kecil banget untuk nyedot apa itu, sari-sari bunga, ya, dan dia bisa bertahan sambil terbang sambil nyedot sari bunga, tapi sekaligus mengawinkan bunga jantan dan bunga betina. Lebah berbeda lagi, subhanallah. Ayam dengan paruhnya yang seperti itu, kakinya yang tidak berselaput, makan gabah yang berserakan punya petani, diubah jadi telur. Istiqomah dia. 1 malam setor 1 telur dia. Makanya peternak-peternak ayam petelur setiap pagi ngitung ayamnya berapa, 100, telurnya berapa. Kenapa nggak 100? Ya kan? Ya mungkin ada 2 yang nggak bertelur, tapi rata-rata 1 malam satu biji. Dan amati, makanannya gabah, tapi tidak pernah kita temukan ketika akan menggoreng telur, ada gabahnya di sela-sela kuning telur atau putih telur. Ini ayam salah apa ya? Kenapa gabahnya masuk ke telur? Renungkan dengan baik. Mesin pencetak telur
ada di dalam perut ayam itu. Mengubah gabah menjadi kuning telur dan putih telur. Dan luar biasa istiqomah sampai hari ini. Telur ayam itu dicat warnanya coklat. Telur bebek nggak mau kalah, cat warna biru. Telur puyuh kecil nggak mau kalah juga. Istiqomah dia, dibatik di malam hari, kasih ke kita semua. Ada ayam atau burung puyuh telurnya biru, pasti akan diprotes oleh bebek. Kenapa warnanya sama gua? Ya kan? Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabana. Itu istiqomah semua, Mas. Ciptaan Allah. Ya kan? Bentuk-bentuk daun juga sama. Kenapa bentuk daun cemara runcing seperti itu? Kenapa daun jati seperti itu? Kenapa daun kelapa ada lidinya? Silahkan renungkan dengan baik. Copot lidinya, ganti dengan daun pohon pisang. Apa yang terjadi di pantai pohon kelapa itu? Rontok semua daunnya, anginnya kencang banget. Andai kata tidak ada lidinya, tidak jadi itu buah kelapa yang sangat enak, sangat lezat. Apalagi yang masih muda dan kamu kerik, minum airnya sudah sangat lezat dan tanpa harus dimasak, tanpa harus pakai ultraviolet segala macam. Alhamdulillah bisa minum. Tapi itu lidi yang Allah pasang. Kalau pohon cemara kamu ganti dengan daun jati, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Angin nggak bisa lewat sela-selanya. Roboh dia. Ya kan? Subhanallah. Jadi tidak main-main itu. Kenapa pohon pisang kok lebar banget? Karena banyak pohon pisang yang tumbuhnya di bawah pepohonan yang tinggi, di bawah pohon kelapa, di bawah pohon mangga. Cercah-cercah cahaya matahari yang sisa-sisa dari pohon kelapa, pohon mangga, pohon jati ditangkap oleh daun pisang. Satu tandan pisang dihidangkan oleh makhluk Allah itu. Untuk siapa? Mahasiswa-mahasiswi, para dosen Institut Pertanian Bogor yang diberi tugas oleh Allah Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Semuanya. Sapi apalagi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Makanannya rumput, makan jerami. Minumnya apa mineral? Apa aqua? Tidak, air sawah. Air kotor, air sungai. Tidak perlu dimasak lagi. Nggak ada satupun sakit perut mereka. Padahal minum air sawah. Maka jangan coba-coba mahasiswa-mahasiswi minum seperti sapi. Pasti sakit perut. Tapi subhanallah, dari minuman yang kotor, yang tidak bermerek lagi, ya. Kemudian makan rumput diubahlah jadi air susu dan daging. Dan tidak ada satupun rumput yang masuk dalam air susu. Karena itu bagi ulil albab, pada Al-An'am adalah ibrah li ulil albab, bagi orang yang berpikir berakal. Sangat istiqomah sampai sekarang. Dari zaman Rasulullah sampai dahulu kala, sampai hari ini, sapi kerjanya mengubah yang kotor-kotor menjadi yang bersih. Maka jangan sampai nanti jadi sarjana peternakan masuk neraka. Nah, tiap hari cuma ngeliatin sapi tapi nggak ngambil pelajaran. Jadi tugas kita adalah melihat sapi, baca Al-Quran, sholat, sujud, ruku. Itulah ulil albab. Berikutnya, ini tadi surat mahasiswa-mahasiswa IPB, surat Al-Imran 190-1. Kemudian surat Al-Ghosyah 17-21. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Shadaqallahul azim. Ini disunahkan dibaca setiap imam menjadi imam sholat Jumat. Sholat hari raya juga demikian. Tapi tidak berarti membaca yang lain tidak boleh. Hanya disunahkan saja. Jadi afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Gimana menciptakannya? Ini. Kenapa onta? Kenapa enggak kucing? Kenapa harimau? Karena ini turunnya kan di negara Arab. Turunnya di Jazirah Arab. Onta. Dan onta itu ternyata punya kekhasan. Nanti akan dipakai oleh Allah Taala untuk menggambarkan kehausan
ahli neraka. Hausnya itu seperti apa? Onta yang kehausan. Kenapa onta kehausan digambarkan sebagai orang yang sangat haus? Karena onta itu sangat tahan terhadap kehausan. Dia bisa menyimpan air cadangan luar biasa. Ya, kalau sampai kehausan, ya, minumnya kayak apa? Minumnya sangat semangat. Dan nanti orang-orang yang tidak mau mengikuti Allah dan Rasulullah Muhammad SAW akan seperti itu. Minumnya seperti onta kehausan. Nggak kayak kucing kehausan. Kucing minumnya cuma jilat-jilat airnya. Kalau onta kehausan, subhanallah. Dari sini afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir inama anta mudzakir. Yang terakhir, surat Muhammad ayat 10. Afalam yasiru fil ardi wa yanzuru. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan. Surat Muhammad 10. Ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak sekali. Di antara hadisnya adalah hadis-hadis terdahulu. Orang yang berakal adalah orang yang menundukkan dirinya untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Awalam yahdilahum, apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka? Kam ahlakna min qablihim minal qurun yamsuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin afala yasmaun. Jadi kita ternyata disuruh memperhatikan apa kaum-kaum sebelum kamu. Afala yang zuru. Awalam yahdilahum kam ahlakna. Berapa banyaknya generasi yang sudah Allah hancurkan. Jangan sampai tidak menjadi pelajaran bagi kita. Siapa yang dihancurkan? Yang menantang Allah dan Rasulnya. Jadi Israel mau sehebat apa, pasti nanti akan dihancurkan. Sudah pasti itu. Dan amalnya orang-orang Israel itu bagaikan fata morgana. Membangun gedung, membangun senjata. Untuk di dunia saja tidak dapat pujian dari manusia. Laknat Allah atas mereka. Jangan seperti itu. Silahkan kaji, cari teknologi, tapi teknologi yang untuk memberikan manfaat kepada umat manusia. Bukan teknologi untuk menghancurkan manusia. Untuk apa? Kalau ada dua orang, dua negara, atau kelompok masyarakat bermusuh-musuhan, bagaimana caranya? Ada di dalam surat Al-Hujurat. Bila ada dua kelompok manusia bertengkar, maka perangilah yang berbuat mungkar. Jadi jangan didiamkan saja, harus diperangi yang berbuat mungkar. Apabila setelah diperangi dia mau kembali ke jalan Allah, maka perlakukanlah dengan adil. Surat Al-Hujurat. Jadi nggak bisa kalau ada orang bertengkar, udah berhenti saja. Gencatan senjata saja nggak cukup. Ini kenapa terjadi pertengkaran? Pasti ada yang nakal nih. Yang nakal apa? Yang rebut tanahnya tetangganya. Tanah orang. Sama di rumah juga seperti itu. Kakak sama adik berantem. Nggak cukup hanya, jangan berantem terus, ribut, bapak sedang kerja. Nggak bisa. Ini kenapa? Rebutan mainan. Kenapa? Mainanmu diapain? Dibawa sama kakak tuh. Berarti kan harus diperangi kakaknya. Kak, sini. Kenapa kamu ngerebut mainan adikmu? Ya kan? Kembalikan ke sana, perlakukan dengan adil. Jadi nggak cukup gencatan senjata dalam mengadili. Seolah-olah hanya gencatan senjata itu selesai. Tidak. Ya. Siapa yang dirampas tanahnya, siapa yang dirampas mainannya, harus dikembali dan perlakukan dengan adil. Oke, ini saja bab tentang istiqomah. Ya, jadi kita ternyata oleh Riyadus Shalihin, kitabnya ini, memerintahkan kepada kita untuk bisa istiqomah belajar dari alam semesta. Sapi itu istiqomah banget. Walaupun pahit, walaupun hujan, tetap pergi ke sawah dia. Makan rumput. Jangan kalah kamu. Ya kan? Jangan kalah. Kalau mahasiswa-mahasiswi ya harus belajar. Mumpung masih jadi mahasiswa-mahasiswi, kursus bahasa. Kalau nggak bisa bahasa Arab, kursus bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris. Mumpung masih mahasiswa. Jangan kalah sama sapi. Sapi pagi-pagi udah bangun makan rumput. Pahit ditahan. Pergi ke sawah nggak pakai payung lagi dia. Kalau kamu silakan pakai payung ke kampus. Istiqomah. Ya. Makanya punya prestasi. Memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan memberikan air susu.
dan daging bagi kita. Oke, jadi sangat penting istiqomah, hadis-hadisnya, dan juga ayat-ayatnya terkait dengan alam semesta. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari Anda semuanya, hadirin hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz telah membawakan full bab istiqomah. Mungkin sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, silahkan mengisi presensi di itb.link hadir kantin, _hadir kantin, dan selanjutnya marilah kita kan kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan, baik berada di offline maupun di ruang Zoom, silakan untuk raise hand atau angkat tangannya. Kita buka sesi tanya jawabnya. Satu. Uh, Mic-nya? Ya, silakan. pada saudari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Nomi. Saya izin bertanya terkait tadi muraqabah. Semisal ada laki-laki yang sering sholat Jumat, namun jarang sekali melaksanakan sholat 5 waktunya. Kemudian beliau juga sering clubbing dan sering ditawari meminum khamar. Tapi beliau itu mengatakan, saya ini muslim, jadi nggak boleh minum khamar. Apakah orang tersebut masih dikatakan muslim atau tidak? Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rajin sholat Jumat, tapi nggak sholat 5 waktu. Ditawarin minum koper tapi nggak mau. Ya, yaitu muslim, tetapi belum sempurna keislamannya. Karena kan rukun Islam adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Harus 5 itu, lengkap. Nggak mau menunaikan haji saja sudah salah, apalagi nggak mau sholat. Nah, sekarang tinggal ditanya kenapa nggak mau sholatnya ini. Apakah bentrok dengan jadwal, atau karena memang ada tidak sepakat dengan perintah sholat. Makanya nanti ada kafir amali, kafir amali, atau kafir iktikodi. Kafir amali itu ya karena lagi males saja. Kalau iktikodi, saya nggak perlu sholat. Itu lebih besar dosanya itu. Menganggap sholat tidak penting, ngapain sih ruku, sujud, segala macam, menaruh dahi di lantai. Nah, ya ini yang sangat parah ini kalau keluar dari dalam menganggap itu tidak penting. Jadi perlu dicek lagi, ya, kenapa nggak mau sholatnya, gitu. Atau mangkel dengan imamnya, sehingga sholatnya di rumah saja sendirian, begitu. Perlu dicek lagi ya. Jadi, tapi dia masih mau sholat Jumat tadi. Ya. Karena banyak juga orang-orang yang sholatnya bahkan ada nggak sholat Jumat, tapi nanti sholat Idul Fitri. Ada yang kayak gitu. Ya. Sholatnya setahun sekali atau setahun 2 kali Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Karena itu pintu-pintu taufik ya itu banyak sekali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa saja sholatnya cuma sekali, habis itu dengerin khotib ya berkhotbah, dia bisa dapat petunjuk Allah. Akhirnya mau sholat Jumat. Setelah sholat Jumat dengerin khotib lagi, dia akhirnya mau sholat 5 waktu. Gitu. Semoga nanti pada akhirnya dia mau sempurna agamanya. Nah, kita jangan seperti itu. Kita harus yang sempurna dan istiqomah. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Apakah masih bisa disebut Islam? Masih Islam dia. Tapi kita perlu cek. Karena mau sholat Jumat itu kan tanda orang beriman. Ya. Tidak mau minum khamar kan juga tanda orang beriman. Karena itu maka kita diberi tugas oleh Allah untuk bersilaturahim, bertanya kenapa. Demikian, terima kasih. Ada lagi silakan. Terima kasih Ustaz. Masih Islam ya Ustaz, tapi sudah tidak beriman. Iya, masih Islam.
Mungkin selanjutnya kepada teman-teman Iwan atau yang ada di ruang Zoom, jika ingin Ada lagi, silakan. bertanya, silakan untuk mengangkat tangannya. Oke, ada di ruang Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dida. Izin bertanya, Ustadz, mengapa tidak mudah untuk selalu istiqomah? Demikian, terima kasih. Itu Ibu Hasim yang nanya itu. Ibu Dida nanya, kenapa tidak mudah untuk istiqomah? Makanya kajian kita pada pagi hari ini adalah mentadaburi alam semesta untuk meningkatkan istiqomah. Matahari istiqomah, sapi istiqomah, tanam-tanaman istiqomah. Subhanallah. Andai kata tidak istiqomah, itu tidak akan bisa mencapai hasil apa-apa. Sapi nggak mau makan rumput. Atau makan rumputnya seminggu sekali. Ya nggak jadi air susu, nggak jadi daging. Sama kita semua. Membuat skripsi nggak istiqomah. Bisa 5 tahun, 3 tahun, nggak lulus-lulus. Tapi kalau kita istiqomah, insya Allah kita berhasil mencapai sesuatu. Jadi mentadaburi alam itu salah satu cara dalam Riyadhus Shalihin untuk bisa meningkatkan istiqomah. Subhanallah, dengan penuh kesabaran. Ya, binatang-binatang itu. Makanya apa yang harus kita lakukan supaya kita istiqomah? Kita harus membangun namanya tradisi Islami dalam kehidupan kita. Kalau sekarang orang menyebut apa itu? Gaya hidup, lifestyle. Nah, mari kita bangun lifestyle seorang pemuda Islam. Pemuda Islam tidak disebut pemuda Islam kalau tidak misalnya bangun sebelum subuh. Tilawah Al-Quran, ya berapa halaman silahkan. Mau 1 halaman, 2 halaman pada subuh. Ya kan? Wirid subuh. Sholat tepat waktu. Apabila waktu kosong, ke masjid. Gitu. Belajar dengan sungguh-sungguh. Lifestyle, tradisi. Jadi kalau orang bertamu ke rumah orang yang beriman dan bertakwa, jam adzan, ya pasti udah nggak ada, dia udah ke masjid. Ngedok rumah Pak Hasim, pas adzan maghrib, ya nggak ada di rumah, pasti ada di masjid. Ya. Ya kan? Nggak mungkin dia ada di rumah bisa melayani Anda. Jadi mari kita bangun lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup Rasulullah Muhammad SAW. Sedang bermain dengan cucunya Hasan Hussein. Mendengar adzan, apa kata Aisyah? Seperti orang tidak kenal. Langsung pergi menuju masjid sudah wudhu. Dan Rasul mengatakan, barang siapa berwudhu di rumahnya, berjalan kaki menuju ke masjid, saksikan bahwa itu orang beriman. Lifestyle. Nah, nanti di akhirat kita akan dapatkan bukti-bukti itu. Karena seluruh alam, teman-temannya semua jadi saksi, siapakah si A itu? Si A itu adalah orang yang hatinya, dirinya tertambat di masjid. Di mana saja berada. Makanya semoga antum semua nanti ketika sudah lulus dari IBB, Anda menjadi aktivis-aktivis masjid di tempat Anda bekerja. Mungkin di Jakarta, mungkin di Medan, di Surabaya. Siapakah yang mengaktifkan masjid-masjid di seluruh Indonesia? Alumni Institut Pertanian Bogor. Itu harapan saya. Alumni ITB, alumni UGM. Semuanya. Jadi ketua DKM-nya, pengurus DKM-nya semuanya. Itu yang tertambah di masjid. Lifestyle. Jadi kalau kamu ketemu dengan orang yang baik, di mana ketemunya? Di masjid. Gitu. Demikian jawaban saya. Jadi seperti itu kita bangun lifestyle ya, Bu Dida. Terima kasih, Terima Ustaz. kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya, Ustaz. Mungkin selanjutnya untuk pertanyaan terakhir kali ya, sebelum kita menutup sesi kita yang sangat berkah ini, mungkin jika ada teman-teman baik yang di Zoom maupun yang
offline ingin bertanya, silakan untuk bertanya. Ada lagi? Ada 2 nih, masih ada 3. Silakan. Kita kumpulkan 3. Kita dengarkan saja, nanti kita jalan. Itu ada 1 lagi. Oke, tadi yang katakan di sini dulu, jadi di sini dulu ya. Oke. Nah, Ringkas saja. Halo, oke, baik, Ustaz, terima kasih atas kesempatannya dan pertanyaannya. Tadi Ustaz bilang, halo, oke, orang beriman itu tidak gelisah. Nah, jadi pertanyaan, Orang beriman kenapa? halo, ya, orang beriman itu Coba maskernya enggak kedengaran. kalau orang Iya. Oke, nomor 1. Lanjut, 1 lagi. Kedengeran nggak suara? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum perkenalkan, nama saya Afifah dari FEM. Izin bertanya Ustaz. Sebenarnya kan dari istiqomah itu kan dilakukannya secara berulang-ulang ya, secara kontinu itu sendiri. Tapi jika ibadah yang kita lakukan ini secara berulang-ulang tapi kualitasnya berbeda-beda, apakah masih dikatakan istiqomah atau tidak? Ya. Terakhir, ini 1 laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hidit Jamil. Ustadz, izin bertanya, kembali ke pembahasan sifat orang munafik tadi. Bagaimana sih cara mengetahui ada atau tidaknya sifat munafik dalam diri kita, dan bagaimana cara langkah awal agar terhindar atau terjaga dari sifat munafik? Sekian. Ya. Oke. Nomor 1 apa tadi? Lupa. Kata kuncinya adalah orang beriman. Apa tadi, Mas? Tidak gelisah, ya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kenapa orang beriman tidak gelisah? Karena salah satu tanda orang beriman itu di samping mau bekerja dan berdoa adalah tawakal kepada Allah SWT. Dalam surat Al-Anfal, ya. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Gelisah sedih itu karena tidak tawakal pada Allah. Gelisah dan sedih itu karena tidak yakin bahwa keputusan Allah itu yang terbaik. Jadi orang yang bebas dari sedih dan gelisah karena apa? Karena semua keputusan Allah adalah yang terbaik bagiku. Mungkin saya sukses, mungkin saya sakit, mungkin saya tidak sukses, padahal saya sudah berusaha, ternyata tidak diberi. Mau dikemanakan aku ya Allah? Yang utama seperti Rasulullah contohkan, apakah aku akan dilempar ke Madinah atau ke Ethiopia atau ke mana lagi negara-negara, kau akan hijrah. Yang utama engkau ridho kepadaku ya Allah. Itu Mbak kuncinya orang yang beriman. Jadi orang beriman itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mengerjakan sholat, menunaikan zakat, kok sakit, kok nggak sukses. Berarti Allah ridhonya terhadap kami seperti itu. Terima saja, jalani saja, ngalir saja. Insya Allah akan ada solusinya. Sama seperti sekarang ini Israel dengan Hamas, kan? Hamas dibom segala macam. Apakah mereka bersedih? Hamas tidak bersedih. Ini menghadapi tingkah laku manusia yang sudah dikabarkan karakternya oleh Allah dalam Al-Quran.
Makanya orang-orang yang beriman ketika melihat musuh-musuh yang disampaikan seperti pekan yang lalu, ya, bahwa mereka tetap beriman dan bertakwa di jalan Allah SWT. Rabbana afrih alaina sabra wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, karuniakan kepada kami sabar dan menangkan aku atas orang-orang kafir. Jadi karena dia bisa tawakal pada Allah. Keluarga meninggal, bapak meninggal, kakek meninggal. Ya boleh saja nangis sebentar, tapi jangan berlama-lama. Karena apa? Keputusan Allah itu yang terbaik. Pesan ini sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Allah Taala ketika Nabi Adam dan Hawa akan diturunkan dari surga. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yuk, semoga Allah beri kemampuan kepada kita untuk mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Insya Allah kita akan selamat. Ada yang meninggal, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah. Jangan mengatakan, coba tadi dibawa ke rumah sakit. Coba tadi. Nggak bisa. Kita sudah berusaha maksimal. Oke, yang kedua tadi. Ya, ibadah itu kan sesuatu yang saya sebut tadi sebagai lifestyle ya. Namanya orang beriman ya sholat wajib. Sebaiknya sholat wajibnya yang laki-laki berjamaah di masjid. Kecuali sangat-sangat terpaksa. Ya, sangat-sangat terpaksa. Karena ada masalah apa dan sebagainya di rumah sakit, nganterin ibu ke rumah sakit, nggak keburu dan sebagainya. Ya, sholatnya mungkin di musola rumah sakit. Tapi kalau tidak ada apa-apa, kerjakanlah di masjid. Kalau tidak berkualitas, ya sudah tidak disebut istiqomah lagi. Tetapi masih tetap dalam barisan orang yang beriman dan Islam. Fatalnya lagi tidak istiqomah itu kalau sudah tidak sholat. Kalau masih berkualitas itu apa? Berkualitas itu sholat berjamaah, bagi laki-laki, yang perempuan di rumah berjamaah juga bersama keluarganya. Kemudian yang kedua, menunaikan zakat setiap bulan atau pada setiap tahun, terserah ngitungnya mau bulanan atau tahunan. Kemudian bercita-cita naik haji, berpuasa Ramadan. Nah, tidak disebut istiqomah lagi kalau sudah saya nggak perlu sholat lagi. Karena apa? Khawatir disebut radikal. Saya nggak mau zakat lagi. Khawatir disebut membiayai Palestina. Disebut teroris, membiayai teroris. Nah, yang kayak gitu sudah tidak istiqomah lagi, Mbak. Kalau sudah sampai seperti itu. Ya kan? Atau saya nggak mau ngaji lagi. Karena teman-teman yang ngaji ternyata skripsinya nggak selesai-selesai. Lebih baik saya nggak ngaji lagi supaya cepat selesai. Ternyata nggak selesai juga. Ya kan? Seperti itu. Jadi, demikian. Kemudian yang ketiga, masih ingat? Nah, ciri-ciri munafik ya. Jadi munafik itu tandanya dalam surat Al-Munafiqun adalah orang yang bersumpah beriman kepada Rasulullah SAW, tetapi dia sebenarnya tidak beriman. Jadi orang-orang munafik itu datang ke Rasulullah mengatakan, aku beriman kepadamu bahwa engkau Rasulullah, utusan Allah. Kemudian Allah mengatakan, Allah tahu bahwa Muhammad itu utusan Allah. Tapi Allah bersaksi bahwa munafik itu adalah pendusta. Dalam surat Munafikun, seperti itu. Kemudian dia mengatakan apa lagi tandanya? Mengatakan bahwa jangan berinfak kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah. Supaya mereka bubar. Kemudian dia mengatakan, nanti kalau Rasulullah menguasai kita, maka orang-orang yang kaya akan menindas orang-orang yang miskin. Jadi berprasangka buruk terhadap Islam, terhadap orang-orang yang beriman. Banyak orang yang kayak begitu. Kalau orang-orang yang rajin sholat, menguasai negara, menguasai bangsa, pasti kita akan dipaksa masuk Islam. Munafik ini yang berprasangka kayak gini. Ya kan? Pasti akan berbuat semena-mena. Makanya orang munafik itu tandanya mereka tidak paham. Layak kohun.
Juga layak lamun, tidak mengerti. Islam itu apa? Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu yang punya ayat satu-satunya, lakum dinukum waliyadin. Islam itu yang punya ayat, wahai orang kafir, kamu tidak usah beribadah seperti kami beribadah. Aku juga tidak akan beribadah seperti kamu beribadah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Orang munafik nggak paham itu. Menyebut bahaya. Jangan pilih orang yang rajin sholat untuk jadi pemimpin kamu, jadi penolong kamu. Nggak ngerti. Kita lihat Rasulullah ketika Futuh Mekah. Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua disejahterakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya saya selalu mengatakan, orang yang beriman dan bertakwa kalau menjadi Presiden Republik Indonesia akan membangun, mensejahterakan dari Sabang sampai Merauke. Posyandu yang akan dibangun bukan posyandu tempat-tempat orang Islam saja, tapi tempat orang Papua juga akan dibangun. Karena apa? Jangan sampai ada stunting, ada busung lapar di bawah kekuasaan seorang presiden. Dan presiden itu sama seperti Rasulullah Amirul Mukminin. Bukan Amirul Mukmininnya orang Islam saja, tapi Amirul Mukminin masyarakat Mekah dan Madinah. Makanya ada pasar orang Islam, ada pasar Yahudi. Ada pengadilan Islam, ada pengadilan Yahudi. Tetapi pengadilan Yahudi pada memilih ikut pengadilan Islam karena lebih adil di situ. Itu Mas, luar biasa. Jangan sampai kita seperti orang munafik yang berprasangka buruk terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap Islam, terhadap Al-Quran. Padahal Islam dan Al-Quran itu rahmatan lil alamin. La ikraha fiddin. Dianggapnya nggak tahu dia. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa memberikan stempel Islam itu radikal? Nggak mungkin. Kalau Hamas menyerang Israel, kenapa? Apakah dia radikal? Bukan. Sama seperti bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Kita diam saja. Kakek kita suruh membangun jalan, bangun jalan saja. Yang benar seperti pahlawan-pahlawan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka mengadakan perang gerilya ya, untuk menyerang Belanda supaya meninggalkan tanah Jawa, Republik Indonesia. Kalau diam saja, ya bukan itu. Allah perintahkan pada kita, perang itu nggak kita cintai, nggak kita sukai. Sama seperti Rasulullah juga nggak sukai. Tapi tidak berarti yang tidak kamu sukai tidak ada kebaikan di dalamnya. Dan belum tentu yang kamu suka itu baik bagimu. Dijajah, diam saja. Kayaknya baik, tidak baik. Ada kemungkaran, diam saja. Karena kita cinta damai. Tidak bagus. Anak mabok, diam saja. Masyarakat pada gaple dan mabok-mabokan, diam saja. Nggak bisa. Perang itu perintah Allah. Yaitu melaksanakan amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Jadi apa tanda-tanda munafik? Bersaksi bahwa Rasulullah itu nabi, tetapi dia sebenarnya tidak beriman. Ketika ketemu dengan orang-orang beriman, kami bersama kamu. Tapi begitu ketemu dengan teman-temannya, saya hanya mengolok-olok nabi dan teman-temannya saja. Saya kemarin kumpul di Al-Huriyah, kumpul dengan orang-orang Islam itu hanya untuk ini saja. Supaya kelihatan saya adalah bagian dari mereka. Sebenarnya saya bersama kamu. Bersama setan-setan mereka. Makanya Islam menyebutnya dengan setan. Ayatnya jelas mas di surat Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah pertama, halaman pertama itu tentang orang yang bertakwa. 2 ayat berikutnya tentang orang kafir. Cuma 2 ayat. Berikutnya panjang banget. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Tetapi dia tidak beriman. Di antara manusia ada orang yang mengatakan beriman, padahal dia tidak beriman. Kasihan. Semoga Anda semua hadirin rahimakumullah jadilah orang yang beriman sebenarnya. Rugi. Rugi kalau kita jadi orang munafik. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Tandanya banyak banget. Salah satunya di surat Munafikun dan juga surat Al-Baqarah. Halaman kedua, ketiga Al-Baqarah munafik semua.